Abraham, kau hendak kemana? Terserah pada Tuhanku. Apakah sudah tahu tempatnya? Tuhan pasti membimbingku. Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Janjinya benar dan kekal, dan Ia membimbingku. Abraham, tidurmu di mana? Sementara di kemahku. Nanti kamu menetap di mana? Tuhan tunjukkan padaku. Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Janjinya benar dan kekal, dan Ia membimbingku. Abraham, kau sedang mengapa? Aku naikkan doaku. Kau berdoa kepada siapa? Pada Tuhan sahabatku. Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Janjinya benar dan kekal, dan Ia membimbingku. Abraham, kau harapkan anak, dan dijanjikan Tuhanku. Tapi kau sudah amat tua, ku pegang janji Tuhanku. Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Janjinya benar dan kekal, dan Ia membimbingku. Shalom, salam jumpa adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Dina dari GKI Raya Hankam di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga kelas Batita dan Balita. Apa kabar adik-adikku sayang? Wah, luar biasa kabarnya. Wanginya, cantiknya, gantengnya. Wow, wow, wow. Adik-adik yang sungguh luar biasa. Ya, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Abraham. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin pembukaan kebaktian sekolah minggu kami. Kami berdoa sepanjang waktu ini Tuhan berkati supaya kami terus boleh bersukacita di dalam menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati jaringan internet yang kami pakai Tuhan, supaya terkoneksi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sarapan? Wah, sudah ya. Macam-macam sarapannya. Wah, ada yang bilang sarapannya minum susu, biskuit. Terus apa lagi? Oh, ada yang bubur, mie goreng. Ada juga yang sarapannya roti. Nah, adik-adik, kita mau naikkan pujian seperti mentega dengan roti yang kalau makan bareng-bareng baru enak.
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku kan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ayo berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan senyum yang terindah. Temanku, teman, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku kan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan hati, kita naikkan pujian. Ku mau mendengar firman Tuhan. Mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku siap mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Dina di sini. Ya, siapa di sini yang sudah tidak sabar ingin mendengarkan cerita firman Tuhan? Wah, semuanya seperti sudah tidak sabar ya. Tapi sebelum adik-adik mendengarkan Kak Dina yang bercerita saat ini, kita berdoa dulu yuk. Ayo, kita nyanyikan lagu Satu Lipat Tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
Di minggu hari ini, kami anak-anak Tuhan mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada, walaupun masih secara online, kiranya kami semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Dina yang akan bercerita, kiranya firman Tuhan dapat kami dengarkan dan kami mengerti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik, sebelum Kak Dina bercerita nih, Kak Dina ada lagu baru. Judulnya Lebih Baik Memberi Daripada Menerima. Yang diciptakan oleh Kak Yeni. Ini nih lagunya. Lebih baik memberi, lebih baik memberi, lebih baik memberi daripada menerima. Gampang kan lagunya? Karina ulangi lagi ya. Lebih baik memberi. Lebih baik memberi, lebih baik memberi, lebih baik memberi daripada menerima. Bisa adik-adik? Yuk sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lebih baik memberi, lebih baik memberi, lebih baik memberi daripada menerima. Wah, pintar semuanya. Nah, adik-adik, seperti lagu tadi, lebih baik memberi daripada menerima. Siapa di sini yang suka memberi? Semuanya suka memberi ya. Nah, kalau memberi itu atau membagikan sesuatu itu harus dengan wajah tersenyum, hati senang, atau cemberut, marah-marah. Senang atau cemberut ya kalau memberi. Yang mana wajahnya? Iya, yang ini dong, yang muka smile ya, yang hatinya senang sekali kalau bisa memberi atau membagikan sesuatu. Contohnya, adik ingin membagikan kuenya kepada temannya atau adiknya, atau saudaranya. Adik harus kasih dengan muka senyum, muka gembira. Jangan cemberut seperti ini. Misalnya nih kuenya buat kamu aja. Wah, mukanya seperti itu. Bagus tidak? No ya, nggak bagus. Harus dengan muka yang gembira, senyum, kasih smile. Jadi orang yang dikasih pun juga senang. Wah, ternyata aku dikasih. Nah, seperti itu. Nah, cerita kita atau cerita dari Kak Dina nanti dari film yang akan adik nonton itu tentang Pak Abram berpisah dengan Lot. Abram dan Lot itu berpisah. Lot itu siapa sih? Lot itu adalah keponakannya Pak Abram atau saudaranya Pak Abram. Nah, Pak Abram itu orang yang baik hati, murah hati, dan suka memberi. Saat itu Pak Abram ingin memberi pilihan kepada Lot, saudaranya itu. Nah, memberi ini tidak hanya berupa barang atau makanan atau mainan, tapi juga bisa memberi pilihan. Adik juga bisa memberi pilihan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara adik. Misalnya nih, adik punya banyak mainan. Adik mau membagikan atau memberi mainan adik kepada temannya atau saudaranya. Adik bisa kasih pilihan. Ini, aku punya mainan banyak. Kamu mau yang mana? Boleh pilih. Nah, seperti itu. Memberi pilihan. Kasih ke orang lain, boleh pilih, terserah. Nah, tapi harus dengan wajah yang tersenyum, gembira, tidak cemberut atau marah-marah seperti ini ya. Berarti kalau marah-marah, berarti memberinya tidak tulus hati, tidak sungguh-sungguh. Nah, Pak Abram contoh kita hari ini nanti akan memberikan contoh bagaimana memberi yang baik. Yuk, kita saksikan bersama-sama ya filmnya ya. Pak Abram dan Lot berpisah diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18.
Allah berbicara kepada Abram. Abram, pergilah dari tanahmu. Pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram menaati Allah. Allah memimpin dia ke daerah Kanaan. Istrinya Sarai dan keponakannya Lot pergi bersama-sama dengan dia. Di sana, kehidupan Abram dan Lot sangat baik dan menjadi kaya raya. Ternak mereka berjumlah banyak sekali. Hingga suatu saat para gembala Lot dan para gembala Abram berselisih paham berbagi lahan untuk menggembala. Hoi, bawa ternak gembalamu ke sana. Di sini ternak Tuan Abram. Sana. Enak saja. Ini dari dulu sudah untuk ternak Tuan Lot. Sana, kamu yang ke sana. Pertengkaran itu akhirnya diketahui oleh Abram. Dan Abram memutuskan untuk memisahkan wilayah dengan Lot keponakannya. Janganlah ada kiranya perkelahian antara aku dan engkau, Lot. Demikian juga dengan para gembala kita. Baiklah, pisahkan dirimu, Lot. Untuk itu silahkan, engkau yang memilih negeri yang engkau inginkan. Kemudian Lot memilih daerah subur hijau yang berdekatan dengan kota Sodom dan Gomora. Aku memilih lembah Yordan yang berumput subur dekat dengan kota-kota dan desa-desa di sekitarnya. Itu kelihatan sangat bagus. Itu daerah Sodom dan Gomora. Baiklah, ambillah sebagai tempatmu beternak. Setelah Lot pergi, Allah berbicara kepada Abram. Aku akan memberikan seluruh tanah Kanaan kepadamu dan kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Wah, baik sekali ya Pak Abram ya ternyata ya. Dia mau memberikan pilihan kepada Lot saudaranya itu. Walaupun Pak Abram ini sebenarnya orang tua, harusnya dia yang bisa memilih duluan. Tapi karena dia sayang dan baik hati kepada saudaranya itu, dia mau memberikan pilihan pada saudaranya itu boleh pilih mana yang tempat yang Lot suka. Akhirnya Lot kan dilihat Lot kan tempatnya yang bagus, yang banyak tumbuh-tumbuhan. Akhirnya Lot pilih itu. Wah, dia nggak tahu ternyata tempatnya itu berbahaya ya dia. Dan ternyata Pak Abram dikasih tempat yang kering, nggak ada air, sepi. Wah, tapi ternyata Tuhan melihat kalau Pak Abram itu orang yang baik hati dan murah hati. Tuhan malah memberkati Pak Abram. Tuhan berfirman kepada Pak Abram bahwa Pak Abram akan diberikan keturunan yang banyak. Dan tempatnya itu akan menjadi tempat yang baik buat Pak Abram dan semua keluarganya. Nah, akhirnya Pak Abram diberkati karena kemurahan hatinya. Siapa di sini yang mau seperti Pak Abram yang baik hati dan murah hatinya? Iya, adik-adik semuanya mau ya. Wah, luar biasa. Kalau mau menjadi seperti Pak Abram, adik-adik terus belajar, terus memberi yang baik, dengan hati yang gembira ya kan. Tadi Adina kasih muka yang gembira ya, jangan marah-marah, cemberut. Nah, harus dengan tulus hati sungguh-sungguh memberi kepada orang lain. Jadinya adik-adik akan diberkati hidupnya. Tuhan akan selalu sayang kepada adik, selalu menjaga adik-adik kan. Seperti Pak Abang tadi jaga sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Adik juga mau diberkati oleh Tuhan kan? Oke. Ya, sekarang kita berdoa yuk. Kita akan tutup cerita kita hari ini dengan doa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami mau bermurah hati, suka memberi seperti yang dicontohkan oleh Pak Abram. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus menjadi anak Tuhan yang selalu setia dan sayang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.
Oke adik-adik, sampai ketemu lagi dengan cerita berikutnya. Dadah semua. Ayat hafalan hari ini Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kakak ulangi, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, aktivitas kita hari ini adalah melakukan kemurahan untuk orang lain yang ada di sekeliling kita. Apa sih aktivitasnya? Iya, adik-adik boleh siapkan satu kotak, bebas ya, mau kotak apa saja yang cukup besar. Nah, kemudian kotaknya supaya lebih mudah, adik-adik sampul dengan kertas kado. Kemudian adik-adik isi dengan barang yang masih baik atau baru, dan adik-adik bisa berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Apakah itu misalnya kepada tukang sampah, atau kepada supir angkot, atau tetangga kita yang tidak punya. Bebas ya, isinya apa saja bebas. Seperti contoh yang kakak berikan nih, kebetulan kakak punya pulpen. Ya, pulpen ini masih baru. Nah, kakak mau kasih kepada tetangga kakak. Kemudian kakak mau kasih tisu. Dan kakak mau memberikan makanan ringan, biskuit. Nah, kakak taruh. Nah, adik-adik juga bisa melakukan kebaikan, kemurahan seperti yang kakak lakukan. Adik-adik ketika memberikannya bisa difoto atau divideokan. Kemudian videonya bisa adik-adik kirimkan kepada kakak guru sekolah minggu, atau kirimkan ke Kak Lina di WA 0812 30309059 untuk bisa ditayangkan di kebaktian sekolah minggu depan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tadi sebelum kebaktian sekolah minggu sudah sarapan ataupun belum, percayalah bahwa berkat Tuhan selalu ada di dalam rumah kita. Pagi ini sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop seperti yang kakak punya, atau amplop putih. Dan titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Yuk adik-adik, kita menaikkan pujian bersyukur senantiasa untuk setiap berkat Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Syukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Mari adik-adik, kita bawa persembahan
persembahan syukur ini di dalam doa dan juga menaikkan doa syafaat. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami sudah boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu, memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan, juga menaikkan ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, supaya Tuhan senantiasa berkati di dalam kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Pak Presiden Jokowi di dalam memimpin negara ini. Kami juga berdoa untuk Kak Hendra dan seluruh tim Bina Warga yang melaksanakan kebaktian sekolah minggu online, supaya Tuhan juga berikan sukacita di dalam melayani. Kami berdoa juga Tuhan supaya di masa yang akan datang, di minggu-minggu mendatang ataupun bulan mendatang, kami juga anak-anak kelas batita dan balita sudah boleh ikut sekolah minggu onsite. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari Abram dan Lot. Bagaimana Abram sebagai orang yang lebih tua bermurah hati kepada keponakannya Lot, memberikan kesempatan untuk memilih tanah yang subur terlebih dahulu. Kita juga diajarkan oleh Tuhan supaya bermurah hati kepada siapa? Kepada semua orang tanpa terkecuali, mau mama papa, opung kakek, nenek tante, ataupun kakak dan adik-adik. Pokoknya semuanya deh, kita harus bermurah hati dan rukun. Yuk adik-adik, kita menutup kebaktian ini dengan menaikkan pujian rukun cinta satu sama yang lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta
dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita harus berpisah. Tetapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan selalu ada di sepanjang kehidupan kita. Dan kakak selalu mengingatkan adik-adik untuk hidup sehat dengan melakukan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas keluar rumah apabila tidak perlu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah.